keluarga Tupos yang ada, bahkan untuk kita semua yang ada di tempat ini, bahkan untuk jemaat Tuhan yang ada di rumah. Saya percaya kita semua ada sampai hari ini, semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kita, amin. Untuk itu saat ini mari kita siapkan setiap hati kita, setiap kerinduan kita, untuk kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Dan sebelum itu mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kalau sampai hari ini kami boleh ada Tuhan, semua hanya karena anugerah-Mu, semua hanya karena kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami Tuhan. Saat ini kami mau datang di hadapan hadirat-Mu. Kami membawa setiap kerinduan kami bawa setiap hati kami untuk mau menyembahkan Engkau Tuhan. Karena di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami mendapatkan sukacita. Dalam hadirat-Mu kami mendapatkan ketenangan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Urapi setiap kami semua yang melayani pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya urapan kuasa Roh Kudus-Mu menjadi bagian milik kami semua. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini, dari permulaan pertengahan sampai pada akhirnya. Biarlah semua berjalan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami tabiskan ibadah kami hanya di dalam satu nama, nama yang ajaib, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Yesus Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita mau menyembah Tuhan. Kita percaya bahwa kita hidup hari ini semua karena anugerah Tuhan. Semua karena pengorbanan Tuhan dalam hidup kita. Pengorbanan-Mu Tuhan sempurna. Mari kita angkat penyembahan kita hanya bagi Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan, buat pertolongan-Mu. Haleluya. Kami hidup oleh anugerah-Mu Tuhan, kami hidup oleh kasih-Mu Tuhan. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu.
Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Tak pernah berkesudahan kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tak ada yang dapat kami balas Tuhan Yesus. Selain kami memberi setiap kehidupan kami, kami mau memberi hidup kami menjadi persembahan yang hidup, yang kudus berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Layakan sucikan hidup kami Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu bekerja dalam setiap hati kami Tuhan. Karena hadirat-Mu kami dapat dikuatkan Tuhan. Hadirat-Mu yang memberikan kami sukacita. Hadirat-Mu yang dapat memberikan kami ketenangan Tuhan. Yesus, kasih-Mu besar, kasih-Mu besar Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kita bawa setiap penyembahan kita yang terbaik hanya bagi Tuhan. Kita katakan kasih-Mu, kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kuasa-Mu membangkitkan aku. Oleh darah-Mu Tuhan, darah-Mu telah tercurah bagiku. Pengorbanan-Mu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Wujud nyatanya kami ada sampai hari ini Tuhan. Terima kasih untuk bukti kasih-Mu Tuhan. Terima kasih untuk segala sesuatu yang sudah Engkau kerjakan dalam hidup kami Tuhan. Saat ini ya Bapa yang baik,
Kami siap mau melompat bagi Engkau Tuhan. Kami siap mau berglori bagi Engkau Tuhan. Kami mau pakai setiap kekuatan kami untuk memuji dan membesarkan akan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap bersorak, meninggikan, memuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita mau bersorak bagi Tuhan, sebab Tuhan adalah Tuhan yang baik dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Roh Kudus, Kau tercurah di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memberikan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gerejanya, membangkitkan
menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya berdiri bagi bangsa ini. Mari masuk umat permodalannya. Bukan bagi nyatakan kebenaran, bukan bagi nyatakan kebenarannya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja Meruya. Dari awal lagi kita nyanyikan pujian ini. Amin. Mari kita semua umat pilihan Allah, kalau panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat permodalanku. Ku kan bagi nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bagi amin Tuhan nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Ku kan bagi nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bagi Yesus nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, dialah Tuhan, dialah Tuhan, dialah Raja, dialah Raja. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini mari kita siapkan setiap hati kita untuk kita mau dibentuk dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Engkau baik Tuhan. Kami telah melihat bukti kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terlalu besar pengorbanan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, Kau baik Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku dengan darah-Mu. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan. Telah kulihat oh Tuhan bukti kasih-Mu. Kau menderita gantikanku dengan darah-Mu. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Makasih Tuhan. Telah kulihat bukti kasih
darah-Mu Tuhan. Yesus, surah untuk menebus hidupku. Terlalu besar. Terima kasih pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus. Saya serahkan kepada Bapa kembali. Kami merasakan Engkau hadir di tempat ini ya Tuhan. Engkau sangat mengasihi setiap kami. Kasih-Mu kekal dalam hidup kami Tuhan. Engkau sudah menebus kami. Engkau sudah berkorban bagi setiap kami. Sebab itulah kami memuji Engkau. Sebab itulah kami terus menyerahkan hidup kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih Engkau sudah bertahta di atas pujian. Terima kasih Engkau sudah terima setiap penyembahan kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau dengar kebenaran-Mu. Kebenaran-Mu memerdekakan kami. Kebenaran-Mu memulihkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Roh-Mu bekerja di tempat ini bagi kami semua. Bagi jemaat-jemaat-Mu yang ada di rumah-rumah mereka. Roh-Mu berkarya, menyembuhkan mereka, memulihkan mereka, menguatkan mereka. Terima kasih Tuhan, kami mau dengar kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, salam sejahtera buat kita semua, shalom, haleluya. Saat ini ada sahabat saya yang ikut beribadah dan sudah lama juga bersama kami di gereja Tupos ya. Dan saya sangat rindu mau dengar kesaksian dari beliau. Ya, jadi sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya mau mengundang Pastor Axel ya, penampilan yang begitu keren. Saya suka dengan topinya. Topinya itu selalu ada pesan-pesan yang disampaikan. Kalau ini, mari Pastor. Ya, ditulis topinya dilarang belagu. Lihat, belagu itu sombong ya. Jadi dilarang sombong ya. Sombong rohani juga nggak boleh ya. Nggak boleh. Dia akan memberikan kesaksian ya 10 menit. Apa yang dia boleh bagikan biarlah menjadi berkat buat kita semua. Haleluya. Shalom. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan ditodong. Puji Tuhan. Nama saya Axel Manopo. Kalau di Facebook Axel Tain. Saya juga melayani Tuhan lewat musik juga, lewat penyampaian kabar baik. Saya ingin berbagi cerita tentang perjalanan kehidupan saya. Bagaimana Tuhan menangkap saya yang dulunya pengguna narkoba, yang dulunya kehidupan malam, hancur di dalam dunia yang tidak menjadi berkat buat banyak orang ya. Tetapi Tuhan bisa pulihkan lewat kasih-Nya yang Dia nyatakan dalam kehidupan saya. Saya berjumpa dengan Tuhan. Tuhan menyatakan kasih-Nya lewat dengan cara yang unik. Saya harus mengalami overdosis. Seharusnya udah meninggal dunia, tetapi karena anugerah Tuhan, karena cinta kasih Tuhan dalam kehidupan saya, sehingga Tuhan memberikan kesempatan, Tuhan memberikan anugerah kepada saya sehingga saya tidak binasa, tidak mati waktu saya overdosis. Nah, ketika saya overdosis akhirnya saya dipulihkan, tetapi dengan proses saya harus menderita, saya paranoid kayak seperti orang gila selama 1,5 tahun. Tapi disitulah saya mencari kebenaran firman Tuhan, saya membaca firman Tuhan, saya berdoa, dan akhirnya saya menemukan ayat yang menguatkan diri saya di dalam Roma 8 ayat 1, di dalam Kristus tidak ada lagi penghukuman. Semenjak saya mengerti kebenaran firman ini, saya mendapatkan kasih Tuhan, saya mengerti arti
arti pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dia telah tebus saya, dia telah bayar saya lunas, dan saya balik mencintai Tuhan. Saya balik mencintai Tuhan. Jadi dari titik itulah saya mencintai Tuhan, bukan berdasarkan kekuatan saya, tetapi berdasarkan cintanya Tuhan kepada saya balik mencintai Tuhan. Dari situ berlahan-lahan, proses demi proses, akhirnya saya dipulihkan satu persatu, dilepaskan dari hal-hal yang buruk, narkoba, seks bebas, dalam kehidupan yang suka berantem, mabuk, dan hal-hal yang buruk lainnya. Puji Tuhan, akhirnya saya menikah. Saya dianugerahkan 2 orang anak, dan sekarang yang satu masih bayi, masih 10 bulan, yang satunya udah mau 3 tahun. Inilah cinta kasih Tuhan dalam kehidupan saya. Pesan saya pagi hari ini bahwa saya dipulihkan bukan karena melihat orang lain, tetapi saya dipulihkan karena melihat kasih Yesus. Saya dipulihkan ketika saya mengerti cinta kasihnya Yesus. Dia telah mati, dia telah memberikan darahnya, dia telah memberikan tubuhnya untuk menggantikan posisi saya di atas kayu salib. Dia telah memberikan saya anugerah kesempatan hidup, sehingga anugerah yang diberikan kepada saya tidak sia-siakan. Lewat kehidupan saya ingin menjadi terang, kebenaran, dan kasih buat banyak orang. Saya ingin menyatakan Kristus di dalam kehidupan saya. Jadi apa yang telah Tuhan berikan kepada saya, kesempatan, anugerah, keselamatan lewat tubuh dan darah Yesus, saya ingin nyatakan lewat kehidupan saya sehari-hari, buah di dalam Kristus Yesus. Dan saat detik ini sampai saat ini, akhirnya saya yang dulunya kehidupan bejat, yang kehidupan di luar Tuhan, di luar kebenaran, saat ini menjadi disayang Tuhan. Saya menjadi kesayangannya Tuhan, saya dikasihi Tuhan, saya diubahkan menjadi ciptaan yang baru. Yang dulunya pengguna narkoba, sekarang menjadi anak Tuhan. Yang dulunya kehidupan yang berantem, mabuk, dan hal-hal yang buruk lainnya, sekarang dipulihkan Tuhan, bisa menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih. Inilah kesaksian singkat saya kembalikan. Pesan-pesan buat pemuda, khususnya pemuda remaja, karena umur saya belum terlalu tua. Pesan saya, jauhi narkoba, karena narkoba berdampak, jalannya cuma 2, mati atau hidup. 3 ternyata, mati, hidup, tetapi gila atau hancur. Jadi pesan saya, jauhi narkoba, mendekat kepada Tuhan. Cara mendekat sangat simpel, datang apa adanya kepada Tuhan, nanti Tuhan yang akan pulihkan. Sehancur, sebejat apapun kehidupan kita datang kepada Tuhan, Tuhan yang akan pulihkan satu persatu, dan Tuhan akan menjadikan kita ciptaan yang baru. Pesan saya itu aja. Thank you. Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. Tuhan baik sekali. Excel tolong Alkitab. Ya, Alkitab biar bisa dibaca. Tuhan Yesus baik. Amin. Kesaksian memberkati kita. Haleluya. Saudara, banyak orang menjalani kehidupan dengan selalu merasa terintimidasi. Ya. Bukan hanya orang-orang yang belum mengenal Tuhan, tapi orang-orang juga yang sudah mengenal Tuhan. Intimidasi banyak sekali menyerang justru kepada orang-orang yang sudah mengenal Tuhan. Intimidasi daripada iblis yang selalu berusaha mau membuat setiap kita jauh dengan Tuhan. Iblis mau mengintimidasi supaya kita merasa tidak layak untuk datang kepada Tuhan. Supaya kita merasa tidak pantas untuk berdoa, tidak pantas untuk menyanyi buat Tuhan, tidak pantas untuk bersaksi, tidak pantas untuk melayani. Iblis mengintimidasi, membuat kita supaya kita tidak bisa melakukan apa-apa buat Tuhan. Iblis ya dari semua kerjanya dapat disimpulkan yang mau dia lakukan adalah menipu kita. Menipu orang-orang yang sudah percaya. Menipu orang-orang yang sudah menyerahkan hidup kepada Tuhan.
supaya orang ini bisa kembali hidup hancur lagi, bisa kembali hidup rusak lagi, bisa kembali hidup di dunianya yang lama yang belum mengenal Tuhan. Ya. Nah, kita harus kuat iman kita. Haleluya. Karena firman Tuhan berkata, gunakanlah segala perlengkapan senjata Allah. Kita gunakan iman kita sebagai perisai. Haleluya. Perisai untuk menangkis setiap panah api dari si jahat. Iblis menyerang kita di dalam pikiran kita untuk mau menghancurkan setiap kita, untuk mau membuat kita tidak berdaya. Yang sering iblis lakukan kepada kita adalah dia mau supaya kita semua gagal dalam melayani dia, dalam mengiring dia, gagal di dalam kita mengasihi sesama, gagal di dalam kita mengasihi Tuhan. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bersyukur ada pedang, yaitu firman Allah, kebenaran. Amin. Yang terus memberikan kita kekuatan untuk melawan tipu muslihat iblis itu. Saudara, mari kita baca ayat kebenaran firman Tuhan. Bagaimana iblis bekerja kepada jemaat di Galatia yang sudah menjadi percaya kepada Tuhan, bahkan sudah melihat mujizat Tuhan, tetapi mereka kembali berbalik kepada Injil lain. Ya, iblis memang berusaha mau membuat supaya kita gagal fokus kita kepada kebenaran, gagal fokus kita kepada pengiringan kita kepada Yesus. Iblis mau supaya kita tidak fokus lagi kepada salib itu, kepada kasih itu. Kita akan belajar dari jemaat yang ada di Galatia. Kita baca dari Galatia pasal yang pertama, surat Paulus kepada jemaat di Galatia. Kita lihat ayat yang ke-6, demikian. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepada kamu, terkutuklah ia. Ayat 9, seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kami terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Haleluya. Nah, ungkapan pernyataan daripada Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia. Paulus heran kenapa mereka begitu lekas berbalik daripada Yesus, begitu lekas berbalik dari kasih karunia Allah, dari Injil yang murni kepada Injil yang lain. Saudara lihat, ada Injil yang lain. Iblis juga adalah penyesat yang mau menyesatkan. Ya, ada Injil lain. Jadi saudara harus berhati-hati, harus waspada ketika mendengar kebenaran firman Allah. Harus kembali diuji, harus kembali dilihat, ya.
Karena iblis pun bisa pakai ayat-ayat yang diambil lepas dari konteks, yang diambil hanya untuk menjatuhkan. Ada, saudara. Ingat bagaimana Yesus dicobai oleh iblis pada waktu Yesus yang adalah Allah menjadi manusia 100%. Iblis mencobai dia menggunakan ayat-ayat Alkitab. Ayat-ayat yang diambil lepas dari konteks. Ayat-ayat yang diambil lalu diberikan. Tetapi itu bukanlah suatu kebenaran. Itu bukanlah sesuatu yang diinginkan oleh Allah. Nah, Rasul Paulus menegaskan kepada jemaat yang ada di Galatia bahwa kalau ada orang yang menyampaikan Injil yang berbeda dengan apa yang disampaikan oleh rasul-rasul, terkutuklah ia. Ternyata ada juga orang yang menyampaikan Injil yang berbeda. Seperti apa maksudnya? Kalau kita baca seterusnya, kalau kita lihat ayat yang ke-10 dikatakan begini. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Kabar baik, Injil itu adalah kesukaan Allah. Haleluya. Pelayanan adalah kesukaan Allah. Nah, rasul yang murni adalah mencari kesukaan Allah, bukan mencari kesukaan manusia. Nah, banyak orang memutarbalikkan Injil karena mencari kesukaan manusia, tidak mencari kesukaan Allah. Rasul Paulus katakan, adakah aku mencoba untuk berkenan kepada manusia? Tanda tanya. Lalu dikatakan, sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Hamba Tuhan kalau hanya mau mencari perkenanan manusia, bukan hamba Kristus. Kita mencari perkenanan Allah, menyampaikan isi hati Allah secara murni. Haleluya. Secara murni. Apa yang Tuhan sampaikan, apa yang benar, yang terisi di dalam firman Allah, itulah yang akan disampaikan. Kita tidak menjamin perasaan seseorang. Kita bukan menyampaikan sesuatu Injil yang nantinya hanya akan berbeda dengan tujuan Allah. Nah, jemaat yang ada di Galatia sudah melihat mujizat. Sampai Rasul Paulus berkata, mereka adalah jemaat yang bodoh. Coba kita lihat Galatia pasal yang ke-3. Demikian. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, ayat yang pertama ya. Siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang aku kehendaki, yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima roh karena melakukan hukum Taurat, atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Tanda tanya. Kamu telah mulai dengan roh, maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Sia-siakah semua yang telah kamu alami sebanyak itu? Berbicara mujizat, berbicara pengenalan. Ditanya oleh Rasul Paulus, apakah itu sia-sia? Masakan sia-sia, ayat 5. Jadi bagaimana sekarang? Apakah ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah, dan yang melakukan mujizat di antara kamu berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat, atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Saudara lihat di sini, jemaat Galatia, mereka sudah mengenal akan Injil Kristus, akan kasih karunia. Tetapi di dalam perjalanan hidup mereka, mereka kembali untuk hidup di bawah hukum Taurat. Mereka kembali menggabungkan hukum Taurat dengan Injil.
Injil adalah satu kasih karunia Allah kepada semua manusia, berbicara kabar baik. Berbicara kabar baik. Nah, Injil digabungkan dengan hukum Taurat, bukan Injil lagi. Ya, hukum Taurat yang saya maksud di sini adalah aturan-aturan yang digabungkan dari 10 hukum perintah Allah. Ya, ingat bahwa 10 hukum perintah Allah tidak pernah berubah. Yang disimpulkan mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Itu gak pernah berubah. Tetapi yang digabungkan segalanya, semuanya, firman Tuhan katakan itu sudah dibatalkan dengan matinya Yesus Kristus di atas kayu salib. Ia telah membatalkan semua hukum Taurat. Liturgi, korban-korban. Kita tidak lagi memberikan korban penghapus dosa. Kita tidak lagi memberikan korban penghapus salah atau korban apapun. Ya. Terima kasih Excel. Waduh, masih panas karena belum pasang AC, ruangannya masih dipasangin semua ya. Nanti kita akan pasang AC-nya. Ya, kita baru di ruangan ini, Saudara. Kita baru di ruangan ini. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, saya kembali. Ya, saya baca selanjutnya ayat yang ke-6 dalam pasal yang ketiga. Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Ayat yang ke-8. Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Allah membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Nah, Saudara, jadi sebenarnya kalau hanya untuk hukum Taurat, keselamatan berarti hanya untuk bangsa Yahudi, orang Israel. Tetapi Injil untuk semua orang. Haleluya. Kabar baik untuk semua orang. Kematian Yesus untuk semua orang. Sudah dinubuatkan dari perjanjian lama. Dikatakan kepada Abraham, bapa orang percaya. Haleluya. Dikatakan bahwa olehmu segala bangsa akan diberkati. Haleluya. Ingat bahwa ketika kita percaya kepada Yesus, statusnya kita adalah anak Allah, adalah keturunan Abraham. Itu Injil, Saudara. Ayat 9. Jadi mereka yang hidup dari iman, mereka yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Nah, jadi Saudara, hukum Taurat yang membawa manusia mengerti bahwa manusia itu berdosa, bahwa manusia itu bersalah. Hukum Taurat menggiring manusia untuk sadar bahwa manusia terbatas melakukan perintah-perintah Allah dan sadar bahwa manusia berdosa dan membutuhkan kasih karunia, yaitu penebusan, yaitu salib, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Nah, kalau tidak melakukan seluruh hukum Taurat, maka akan ada di bawah kutuk. Ingat, hukum Taurat ada banyak ya, dari 10 hukum lalu berkembang jadi ratusan. Kita lakukan 9, 1 nggak lakukan, gagal. Lakukan 100, sisanya nggak lakukan, gagal. Dituntut kesempurnaan, dituntut untuk sempurna. Nggak bisa. Berarti semua orang ada di bawah kuasa kutuk. Terkutuklah orang, ya dikatakan terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis. Garis bawahi segala sesuatu yang tertulis.
Jadi orang yang tidak melakukan satu saja perintah hukum Taurat, dia ada di bawah kutuk. Dan benar, Rasul Paulus yang ahli, yang tahu dengan hukum Taurat, dia juga merasa tidak bisa melakukan segala sesuatu, dan dia butuh kasih karunia Allah. Yesus sudah menampakkan diri kepadanya, sudah berbicara kepadanya, dan mengubahkan Rasul Paulus. Haleluya. Lalu Rasul Paulus menyatakan Injil yang sebenarnya, di mana manusia mendapat kasih karunia, di mana manusia mendapat keselamatan, dilepaskan dari kutuk. Amin. Dibebaskan dari kutuk. Kita baca lagi ayat yang ke-11. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Maksudnya apa ini, sudah? Dikatakan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Kalau hukum Taurat bisa Allah membenarkan manusia, atau manusia bisa benar, tidak perlu penebusan, tidak perlu Tuhan Yesus. Tapi manusia tidak bisa benar oleh karena hukum Taurat. Justru manusia merasa bersalah, merasa berdosa, dan manusia membutuhkan Yesus. Manusia tidak dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi oleh iman. Imannya seperti apa? Imannya di sini berbicara percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika dia tidak bisa sempurna di dalam perintah Allah, dia tidak sempurna di dalam hukum Taurat, di dalam perjanjian lama, dia memiliki iman bahwa Yesus sudah menyempurnakan itu. Dia memiliki iman bahwa Yesus sudah menggenapi itu. Hidup oleh iman. Ingat, Abraham juga bapa orang beriman, tetapi begitu banyak kekurangan dan kelemahannya sebagai manusia keturunan Adam. Kita butuh Yesus setiap hari, karena dia yang menyempurnakan, karena dia yang membenarkan. Haleluya. Rasul Paulus mengajarkan bahwa kita semua diselamatkan bukan karena hasil usaha kita. Amin. Banyak orang takut aminkan ayat ini. Kita diselamatkan bukan hasil usaha kita. Ada ayatnya, saudara. Ekstra tahu ayat. Efesus. Coba kita baca saja. Ini bicara kasih karunia Allah, bahwa sebenarnya semua manusia bersalah. Semua manusia berdosa adanya. Efesus pasal 1 ayat berapa? Oh, pasal 2 ayat 8. Oke. Dikatakan begini, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh apa? Oleh iman. Haleluya. Dikatakan itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Haleluya. Itu bukan hasil usaha saudara, bukan hasil usaha saya, tetapi pemberian Allah. Haleluya. Saya memiliki iman, percaya kepada Yesus. Saya mendapat kekuatan, saya diubahkan, saya boleh melepaskan segala keterikatan, narkoba, seks bebas, seperti Excel tadi punya kesaksian. Saya dibebaskan, dimerdekakan oleh karena kasih Allah. Haleluya. Ayatnya yang ke-8 tadi, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Haleluya.
Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudara lihat, bukan hasil pekerjaanku dan pekerjaanmu kita diselamatkan. Jangan ada yang memegahkan diri, jangan belagu. Kata Axel bilang, banyak orang merasa hebat, sudah melakukan segala kebenaran. Di Alkitab diberikan contoh, saudara. Datang seorang anak muda, lalu dia berkata, Tuhan, apa yang aku harus perbuat untuk masuk ke dalam kerajaan sorga? Tuhan katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Lalu dia berkata, sudah aku lakukan semuanya. Oh, dahsyat. Saya mengembalikan milik Tuhan. Saya tidak berzina. Saya setia di dalam hukum-hukum Taurat. Banyak hal yang saya sudah lakukan. Lalu Yesus berkata, kalau kamu mau sempurna, jualah semua yang ada padamu, lalu ikutlah aku. Orang muda yang kaya ini, dia pergi dengan hati yang sedih karena banyak hartanya. Tuhan Yesus katakan, jual semuanya, lalu ikutlah aku. Ada ketidaksempurnaan di dalam dia merasa sempurna melakukan semuanya. Manusia ketika merasa sempurna melakukan semua, disitulah ketidaksempurnaan. Manusia ketika merasa hebat, berdiri teguh kuat, disitulah kejatuhan. Tetapi manusia harus selalu merasa kurang di hadapan Allah, dan harus mau selalu bergantung kepada Allah, dan harus selalu berkata, Tuhan, tanpa Engkau aku tidak ada artinya. Tanpa Engkau aku tidak akan pernah bisa, Tuhan. Terus bergantung kepada Allah. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Maksudnya selalu membutuhkan Allah. Kita ini gak ada yang hebat, saudara. Kita ini oleh karena kasih karunia Tuhan boleh angkat kita. Haleluya. Hanya oleh kasih karunia kita diubahkan. Bukan karena saya jago berdoa, saudara. Bukan karena saya kuat imannya dalam melakukan segala hukum-hukum Allah. Saya kuat iman, percaya sama Tuhan. Di dalam kekuranganku, kelemahanku, di situ ada kelimpahan, di situ ada kekuatan. Kalau kita sadar ini, tidak ada yang akan belagu secara rohani. Tidak ada yang akan menghakimi orang lain. Tidak ada yang akan menjadi sombong rohani. Ingat dari mana Tuhan mengangkat setiap kita. Axel dulu diangkat Tuhan. Dulunya narkoba, seks bebas, preman, suka pukul orang, tikam orang, hidupnya jahat, sampah masyarakat, tidak ada artinya. Tapi lihat Tuhan ubahkan dia dengan kasih. Ketika dia udah mau mati overdosis, orang udah pikir dia udah lewat, udah mati, udah gak nafas. Betul ya? Tapi dia boleh diberikan hidup kembali oleh Allah. Inilah kasih karunia. Ada hamba Tuhan Cahya di sini. Sudah meninggal selama berapa jam? Coba sini Om Cahya. Ini hamba Tuhan Cahya ini ya. Sudah meninggal berapa lama? 4 jam. 4 jam mati, saudara. Tidak bernafas ini. Tidak bernafas.
Dia habis pakai narkoba jenis putau. Jenis putau. Putau itu disuntikan. Bahkan bisa digerus langsung ya. Ada ya. Dia overdosis lalu dia mati selama 4 jam. Tapi saudara lihat, Tuhan boleh berikan kasih karunia kepadanya dan kepada ibunya. Ibunya beriman kepada Yesus. Boleh dihidupkan kembali. Dan sekarang boleh melayani Tuhan. Apakah itu hebat daripada Cahya? Cahya tidak bisa berkuasa menentukan hidupnya, hanya Tuhan. Cahya tidak bisa merubah hidupnya sendiri. Tapi Cahya diubahkan oleh Tuhan karena iman seorang ibu. Iman. Satu orang percaya sesi rumah diselamatkan. Ada iman. Iman kepada Yesus mengubahkan orang lain. Haleluya. Karena lewat Yesuslah doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Kalau tidak melalui Yesus, tidak akan ada doa yang dijawab. Sebab itu diajarkan kalau kita berdoa, berdoalah di dalam nama Yesus, maka kamu akan menerimanya. Karena Yesuslah yang menebus dosa. Ketika kita berdoa, kita masih berdosa. Berarti ada perseteruan, ada permusuhan dengan Allah. Kalau saya musuhan sama Cahya, saya minta tolong sama dia, ditolong gak? Oh, dia bilang, kamu siapa? Kamu penjahat, mau minta tolong sama saya. Tapi ketika saya berdoa, saya datang sama dia, ada tebusannya, ada jaminannya, ada perdamaian. Dia tolong saya. Yesus menebus kita, menjamin kita, melayakkan kita, sehingga kita bisa berdoa dan doa kita dijawab. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. God bless. Haleluya. Ya, saya kembali ke Galatia. Tuhan Yesus baik buat kita. Amin. Anugerah Tuhan. Siapapun saudara yang mendengarkan ini, saya mau sampaikan saudara layak untuk berdoa. Berdoa kepada Allah di dalam nama Yesus Kristus. Saya mau sampaikan di dalam Yesus ada pengampunan dosa. Di dalam Yesus engkau bisa dibenarkan sekalipun engkau bejat. Tetapi bukan berarti engkau akan terus hidup di dalam kebejatanmu. Karena Allah ketika dia membenarkanmu dengan kasih-Nya, engkau akan dituntun oleh Allah untuk hidup mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Haleluya. Tetapi ada roh yang diberikan oleh Tuhan sehingga engkau bisa. Itu bukan pekerjaanmu sendiri. Haleluya. Galatia. Bagaimana jemaat Galatia mereka kembali kepada hukum Taurat, merasa mereka bisa karena perbuatan mereka. Mereka kembali di dalam tuntutan-tuntutan hukum Taurat dan itu akhirnya melemahkan iman mereka. Saya baca di dalam Galatia pasal yang keempat, saudara lihat di sana dikatakan tidak ada lagi perhambaan. Kita bukan budak. Kita adalah sahabat Allah. Kita bukan budak. Kita adalah anak Allah. Kita sudah dimerdekakan oleh Injil. Kita sudah dimerdekakan oleh kasih Allah. Haleluya. Tidak ada lagi perhambaan. Lalu pasal yang kelima dikatakan kemerdekaan Kristen. Ketika kita mengikut Kristus, kita sudah dimerdekakan dari hukum kutuk, dari hukum dosa. Kita sudah dimerdekakan. Haleluya. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang bebas. Darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas. Bebas, bebas, haleluya. Coba nyanyi rame-rame. Sekarang saya sudah bebas. Sekarang saya sudah bebas.
Sekarang saya soleh darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas, bebas, bebas. Haleluya. Kita sudah dimerdekakan. Amin. Namun jangan menyalahgunakan kemerdekaan itu. Allah memerdekakan kita, maksudnya merdeka untuk menjalin hubungan dengannya. Tidak ada batasan. Firman Allah katakan tirai itu sudah disobek. Kita bisa menghampiri Allah, kita bisa berdoa, kita bisa meminta mujizat. Tujuannya untuk kemuliaannya di dalam mengasihi sesama. Haleluya, haleluya. Kita sudah dibebaskan. Nah, pasal yang ke-6 berbicara tentang kasih, ya. Kasih Allah dalam Galatia pasal yang ke-6, di sana dikatakan saling membantulah kamu, berarti berbicara tentang kasih, ya. Nah, kita akan baca Galatia pasal 6 ayat yang ke-8. Ayat 7 saja. Sama-sama 1, 2, 3. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan, sebab barang siapa menabur dalam daging, ia akan menuai kebinasaan dari daging. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Banyak orang ambil lepas ayat ini, lepas dari konteks untuk mau mengintimidasi orang-orang yang dia tahu melakukan kesalahan. Saudara, hukum tabur tuai, ya, kita harus benar-benar mengerti sesuai dengan kebenaran firman Allah. Banyak orang sudah hidup di dalam Kristen, di dalam Kristus, tapi dia terus terintimidasi. Nanti dia akan menuai apa yang sudah dia lakukan dahulunya. Hukum tabur tuai itu, saudara, ya, saudara tanam 1 butir, itu akan tumbuh bukan 1 butir. Itu bisa tumbuh beberapa pokok, bisa ratusan butir. Itu hukum dari tabur tuai. Nah, banyak orang tidak ngerti tentang ini, sehingga perjalanan hidupnya selalu tertuduh dengan apa yang dulu dia buat, sehingga dia tidak mengalami damai sejahtera, sehingga dia tidak mengalami sukacita di dalam perjalanan mengiring Tuhan. Dia terintimidasi setiap waktu ketika diingatkan setiap kesalahan-kesalahannya. Padahal kalau kita kembali kepada firman Allah, ayat ini ditulis, jangan sesat, Allah tidak dapat dipermainkan. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Maksudnya begini, ketika kita keluar dari Injil, ketika kita keluar dari kasih karunia, disitulah berlaku hukum tabur tuai. Ketika kita menggabungkan Injil dengan ajaran-ajaran yang lain, disitulah kita akan masuk kepada hukum tabur tuai. Hukum tabur tuai dalam posisi bukan menabur berkat ini, ya. Ini berbicara menabur dosa. Konteksnya, ayat ini sebenarnya diberikan satu peringatan kepada jemaat di Galatia. Peringatannya begini: kalau jemaat di Galatia kembali kepada hukum Taurat, meninggalkan Injil Kristus, meninggalkan kabar baik, ya, maka mereka akan masuk kepada hukum tabur tuai.
Hukum Taurat, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Hukum Taurat, hukum tabur tuai. Jadi sebenarnya konteksnya ini adalah peringatan keras. Kalau kamu mau kembali kepada hukum Taurat, jangan sesat. Allah tidak bisa dipermainkan. Apa yang kamu tabur, kamu akan tuai. Apa yang kamu buat, kamu akan terima. Semua dosa-dosamu. Semua dosa-dosamu. Diberikan peringatan. Lalu Rasul Paulus mengajak mereka untuk kembali kepada Injil yang benar dalam kasih karunia untuk tetap tinggal kepada Yesus dan hidup di dalam perbuatan baik, saling membantu, saling menolong. Kita akan menuai kehidupan yang kekal. Ingat, upah dosa adalah maut. Maksudnya di sini adalah ini. Kita menabur dosa akan menuai kematian, menuai dosa. Tapi bersyukur kepada Allah, kita ditebus oleh Allah. Kita menerima kabar baik. Apa itu kabar baik? Injil adalah kekuatan Allah. Amin. Apa itu kabar baik? Kabar baik adalah berita sorga di mana Tuhan sudah mati buat kita, menebus dosa-dosa kita. Haleluya. Tuhan Yesus sudah mengampuni setiap kita. Coba kita baca, kita bandingkan. Kalau kita masih ada di hukum tabur tuai, akan hilang konsep pengampunan yang sesungguhnya. Dalam Roma, saya ambil saja. Roma hasil pembenaran. Sebentar. Saya cari di catatan saya. Ini dia. Roma pasal 4 ayat 7. Roma pasal 4 ayat 7. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Saudara, lihat. Untuk konsep hukum tabur tuai tidak berlaku kalau kita baca ayat ini. Ya. Berarti dosa-dosa kita tidak diperhitungkan Tuhan. Allah itu adil, saudara. Sebab itu dia harus menjadi manusia dan dia harus menebus dosa, dia harus mati buat manusia. Yesus menggantikan kita. Seharusnya kita yang dihukum, seharusnya kita yang disalib, seharusnya kita yang menerima ganjaran, seharusnya kita yang terkutuk, tapi dia dijadikan kutuk itu. Ya. Dia menjadi kutuk karena kita, menebus kita. Dia mati buat setiap kita. Inilah yang namanya pertukaran, substitusi, pengganti. Allah menggantikan. Jadi Yesus mati buat saya, dia sudah tebus dosa-dosa saya. Haleluya. Saya tidak akan lagi menuai apa yang saya lakukan dahulu. Ketika saya ada di dalam Kristus, saya sudah diampuni, saya sudah dimerdekakan. Kalau kita masih mau menuai apa yang kita lakukan dahulu setelah terima salib Kristus, pertanyaannya, siapa yang dapat tahan? Coba ya,
Kita baca dalam Mazmur 130. Nyanyian ziarah ayat pertama. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Ayat 3. Jika engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan siapakah yang dapat tahan? Mari Excel sama ini keduanya. Saya kasih contoh. Jika Tuhan mengingat-ingat kesalahan, siapakah yang dapat tahan? Apa dosa terbesar yang kamu buat? Kalau nggak berani apa dosa yang kamu buat? Narkoba. Berapa kali kamu pukul orang dalam hidup? Banyak. Ada 10 kali? Hah? Lebih ya? Lebih dari 10 kali. Pernah nggak kamu tikam orang? Pernah. Berapa kali? Banyak. Banyak kali. Saudara bayangkan, dia tikam orang berapa kali, pukul orang berapa kali, bikin rusak anak orang berapa kali. Berapa kali bikin dosa Om Cahya? Banyak. Banyak. Pernah ajak berantem orang tua? Sering. Oh, sering. Ini kalau dihukum Taurat ini umur pendek ini. Iya. Sering. Pernah pukul orang? Pernah. Pernah. Pernah mencuri? Pernah. Sering nggak? Sering. Sering. Ya? Kalau Tuhan ingat kesalahan-kesalahan itu, kira-kira kita tahan nggak? Kalau kita masuk kepada hukum tabur tuai, kamu pukul orang ada 50, bisa? Bisa lebih dari 50 yang dia pukul sudah. Oke, lebih dari 50 orang, berarti dia akan dipukul berapa kali? Lebih dari 50. Iya kan? Dia harus menuai. Berapa kali dia bikin rusak orang ketika dia memberikan narkoba. Ini juga pengedar. Ini udah bunuh orang sebenarnya. Pengedar itu sama dengan bunuh orang berlahan. Kalau dia harus terima semuanya itu, nggak ada yang bisa tahan. Ayatnya yang ke-5 ya, Mazmur 130. Ayat 4. Tetapi padamu ada apa? Pengampunan, supaya engkau ditakuti orang. Jadi saudara, di dalam Yesus ada pengampunan. Tuhan ampuni dosa Excel. Tuhan ampuni dosa Cahya. Tuhan ampuni dosa saya. Tuhan ampuni dosa saudara. Tuhan tidak mengingat-ingat kesalahan. Ayat-ayat lain berkata bahwa Dia melempar segala dosa, segala kesalahan kita ke tubir laut. Dia tidak mengingat-ingat kesalahan kita. Pada hari ini ketika kita datang, Tuhan Yesus ampuni saya. Aku berdosa. Ampuni saya Tuhan. Pada hari ini kita menerima pengampunan. Dan kita dibebaskan dari kutuk. Tuhan gak ingat-ingat kesalahan. Makanya kita juga jangan ingat-ingat kesalahan kita. Tuhan aja udah lupakan, tapi kita ingat-ingat. Kebanyakan orang ketika mengingat kesalahannya, kalau dia datang sama Tuhan minta ampun, puji Tuhan. Tapi kebanyakan orang ketika ingat kesalahannya, dia tidak berani menghampiri Allah. Tuhan memanggil dia, marilah datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan. Haleluya. Kelegaan. Tuhan yang mencari orang berdosa. Aku datang bukan mencari orang benar, tetapi aku datang mencari orang yang berdosa. Haleluya. Dia mencari dan dia menemukan. Ini orang-orang berdosa nih, saya dan yang di rumah, orang-orang berdosa. Dicari Allah, dipulihkan Allah, dibawa kembali kepada tujuan Allah untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Terjadi pertobatan oleh kasih karunia Allah. Amin. Nah, kita jangan ingat-ingat kesalahan kita.
Karena Tuhan sudah melupakan. Amin. Haleluya. Karena ini yang dipakai iblis untuk mengintimidasi kita. Supaya kita gak bisa berdoa. Supaya kita gak bisa melayani. Supaya kita gak bisa melakukan perbuatan baik. Ini yang dipakai. Jangan ingat-ingat kesalahan kita. Terus pandang kepada Tuhan. Terus minta Roh Kudus pimpin hidupku. Roh Kudus bawa aku kepada kebenaran-kebenaran-Mu. Haleluya. Setiap hari kita dibawa, dituntun oleh Roh Kudus sebagai anak Allah. Untuk mengasihi Tuhan, untuk mengasihi sesama, untuk saling membantu. Jangan ingat-ingat kesalahan kita. Dan jangan ingat kesalahan orang lain. Haleluya. Jangan ingat orang-orang yang bersalah kepadamu, Excel. Jangan ingat orang-orang yang bersalah kepadamu, Cahya. Jangan ingat orang-orang yang buat kesalahan-kesalahan kepada saudara. Karena firman Tuhan berkata, kalau Tuhan melupakan kesalahan kita, lupakanlah kesalahan-kesalahan orang lain. Haleluya. Kalau Tuhan sudah mengampuni kita, ampunilah orang-orang yang sudah melakukan kesalahan kepada kita. Itu hukumnya, saudara. Jadi kabar baik buat saudara, dosa-dosa saudara gak akan tuai. Asal saudara datang sama Tuhan Yesus, serahkan hidup kepada Yesus, Dia sudah mati buat saudara. Dia sudah menggantikan kehidupan saudara. Dia sudah menebus saudara. Saudara layak. Saudara layak. Saudara dalam perjalanan hidup mungkin saudara akan menabur kebaikan. Akan terjadi sesuatu perubahan ketika orang berjumpa dengan Yesus. Rasul Paulus yang dulunya adalah seorang pembunuh jemaat. Dia adalah salah satu anggota Sanhedrin. Sanhedrin ini dipilih, ya, tokoh agama yang terlibat untuk ada di pemerintahan di zaman itu. Dan bukan orang yang sembarangan, ya, dipilih dari ratusan atau ribuan orang. Hanya 70 yang dipilih, salah satu Rasul Paulus. Dia begitu ambisi, dia merasa benar, dan dia membunuh pengikut-pengikut Kristus. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Kristus, berjumpa dengan Yesus, Yesus berbicara kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Di situ baru dia lihat Yesus dan matanya menjadi buta beberapa waktu. Rasul Paulus ketika dia berjumpa dengan Yesus, saudara lihat, dia diproses, selalu dia hidup di dalam perbuatan baik. Bahkan dia rela menyerahkan hidupnya untuk melakukan apa yang baik, untuk menyenangkan Tuhan di dalam hidupnya. Dia menulis banyak kitab. Dia adalah rasul yang diakui oleh rasul-rasul yang lain. Dia bukan rasul palsu. Ada ajaran yang berkata dia rasul palsu, bukan. Tetapi dia rasul yang dipilih oleh Allah untuk menjelaskan tentang hukum Taurat kepada kasih karunia. Rasul Paulus dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Dia diubahkan, dia diampuni, dan dia hidup di dalam perbuatan baik. Demikian dengan kita nih. Saya lihat dulu, waduh gak begini dulu. Mau ngajak ngobrol aja kalau dia rasa gak nyaman, dia gak mau ngobrol nih Cahya ini. Bener. HP saya heran lihat dia, saudara. Hatinya sekarang mulia sekali. Siapa saja dia mau ngobrol. Orang di jalanan dia tolong, saudara. Dia tolong. Dia membantu. Banyak saya tahu, bukan saya memuji dia, bukan sebagai sesuatu kebohongan, enggak, dalam nama Yesus. Ini kesaksian nyata di mana saya lihat perubahannya yang luar biasa. Saya kalau lihat dia, saya terharu betapa luar biasa kasih Tuhan. Dia melayani sampai hari ini tanpa pamrih, saudara. Tidak digaji, tapi dia memberikan hidupnya. Dan dia memberikan apa yang dia bisa berikan, yang dia miliki. Dia menolong banyak orang, saudara. Demikian dengan Om Excel. Dia menolong banyak orang. Dia merangkul banyak orang. Terjadi pertobatan, terjadi pemulihan. Ini nyata pertobatan itu. Nah, perbuatan-perbuatan ini
kita akan menuainya. Karena sudah perbuatan yang positif, bukan yang negatif. Perbuatan baik kita. Karena firman Tuhan berkata apa yang kita lakukan segala yang baik, Tuhan tidak pernah berhutang. Satu tetes keringatmu di dalam pelayanan dihitung oleh Tuhan. Satu tetes air matamu ditampung di kirbatnya. Air mata untuk menangisi jiwa-jiwa, air mata untuk berkorban di dalam pelayanan, ditampung semuanya. Allah tidak pernah berhutang. Dia memberkati kita untuk menjadi berkat. Haleluya. Haleluya. Jangan mau ditipu oleh iblis. Engkau layak untuk datang sama Tuhan. Jangan mau dibodohi oleh iblis. Engkau layak menerima keselamatan. Engkau layak menerima kebahagiaan. Engkau layak menerima sukacita. Engkau layak menerima kemerdekaan. Engkau layak menerima kemenangan. Haleluya. Kita semua sudah dilayakan. Jangan bersedih hati. Kita ini anak raja. Haleluya. Jangan menangis terlalu lama. Kalau menangis untuk jiwa-jiwa bolehlah. Tapi menangis untuk beban hidup kita, aduh kasihan deh lu. Stop cengeng untuk menangisi masalah hidup kita. Kita sudah ditebus dengan darah yang mahal. Bangkit, haleluya. Nyatakan kasih karunia Allah kepada banyak orang. Kasihi banyak orang. Lakukan perbuatan-perbuatan baik. Nama Tuhan yang dimuliakan. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Boleh kembali Excel dan Cahaya. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Tuhan yang proses saudara. Tuhan yang mau ubahkan saudara. Tuhan yang mau bawa saudara kepada kehendaknya. Tuhan sedang menunggu saudara untuk saudara berkata, Tuhan ini hidupku. Ketika saudara berkata ini hidupku, disitulah kasih karunia yang kau akan terima. Pemulihan terjadi dalam hidupmu. Saya mengundang pemain musik semuanya dan kita akan berdoa dan masuk dalam perjamuan asa yang kudus. Tuhan ada di tempat ini mengasihi kita semua. Tuhan ada di rumah-rumah saudara. Tuhan ada dimanapun saudara berada. Lagu sebelum firman tadi boleh bantu Lia. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Saudara lihat lagi dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Dari awal kembali. Telah kulihat bukti kasih-Mu. Kau lihat Tuhan begitu mengasihi setiap kita. Gantikanku dengan darah-Mu Kau selamatkan.
kebaikan Tuhan. Engkau layak, kata Tuhan. Tuhan punya rencana yang tidak pernah gagal. Jangan mau ditipu oleh iblis. Jangan mau untuk disesatkan oleh iblis. Datang sama Yesus. Datang sama Yesus. Dialah kebenaran, dialah keselamatan. Dialah yang memulihkan. Kami datang kepadamu Tuhan. Saat ini kami datang kepadamu ya Bapa. Ini kami Tuhan yang kadang bersalah, yang kadang berdosa. Ini kami yang kadang lemah. Ini kami yang kadang tiada berdaya. Ini kami yang kadang memberontak di hadapan-Mu. Ini kami Tuhan, kami datang kepadamu. Ampunkanlah kami semua Tuhan. Ampunkanlah dosa-dosa kami ya Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan. Lihat setiap hati kami. Ubahkan hati kami menjadi hati yang baru Tuhan. Roh yang baru diberikan kepada kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Sedikit kita mau sembah Dia sebelum kita masuk dalam perjamuan. Naikkan sembah kepada Yesus. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami Engkau Allah kami. Engkau yang mengampuni kami. Engkau yang mengubahkan kami. Kami sembah Allah yang hidup. Yesus layak disembah. Yesus layak dimuliakan. Haleluya, 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 haleluya. Damai sejahtera Tuhan terus diberikan bagi setiap kita. Dimanapun saudara berada, damai sejahtera Tuhan seperti air yang mengalir memenuhi hidup saudara. Haleluya, haleluya. Layak disembah, layak disembah. Layak dipuji, layak dipuji. Layak ditinggikan. Haleluya. Terima kasih banyak. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu yang besar. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Di depan kami ada roti dan anggur yang adalah tubuh dan darah Tuhan. Saya mengundang setiap pelayan-pelayan Tuhan untuk boleh maju ke depan. Saudara Anto, Saudara Cahya, Erwan, ya ada 3 ya. Haleluya, Yesus Tuhan, haleluya. Kita angkat pujian tadi. Kita akan masuk dalam perjamuan asa yang kudus di dalam nama Bapa, Anak, Laki-laki dan Roh Kudus dalam nama Yesus. Dikasih-Mu Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu.
di atas kepala kita. Saya akan baca firman Tuhan. 1 Korintus 11 ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebelum kita makan, kita berdoa. Yang kita angkat adalah tubuh daripada Yesus. Tubuhnya sudah terpecah-pecah, diserahkan bagi setiap kita. Kita adalah milik kepunyaannya. Kita dikasihi olehnya. Ada mujizat, ada kemerdekaan, ada kemenangan. Kita alami saat ini dengan imanmu kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kita makan roti ini, dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan lebih tinggi di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Sebelum kita minum, saya akan berdoa. Tuhan, jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan. Pakai kami untuk memberitakan kematian-Mu. Engkau sudah mati buat semua orang. Terus urapi kami. Terus Tuhan, pakai kami dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam tugas-tugas kami. Terima kasih Tuhan, darah-Mu menyembuhkan, darah-Mu menyucikan kami. Dalam nama Tuhan Yesus dengan iman kita minum dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya, kami naikkan syukur kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah menebus kami. Terima kasih Tuhan sudah memulihkan kami. Terima kasih Tuhan sudah melayakan kami. Terima kasih Tuhan sudah menjadikan kami anak-anak-Mu. Terima kasih sudah memerdekakan kami. Terima kasih sudah berikan kami kesempatan. Kami bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih oh Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih oh Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih oh Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Saat ini Tuhan sembuhkan bagi yang sakit. Saat ini bagi yang lemah dikuatkan. Yang bimbang ragu diteguhkan. Tuhan ada bersama dengan engkau. Tuhan ada bersama buat setiap kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita angkat pujian. Layaklah segala bangsa untuk datang kepada Tuhan. Nanti doa syafaat dipimpin oleh Ibu Gembala. Saya mengundang untuk maju ke depan. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau layak ku
bersyukur buat siang hari ini. Kami ada sebagaimana kami ada. Itu karena kasih-Mu, itu karena kebaikan Tuhan, itu karena kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa kami yang baik, terima kasih ya Roh Kudus yang terus memberikan kami kekuatan demi kekuatan di tengah-tengah kami menjalani hari-hari hidup kami, untuk kami terus mendekatkan diri kepada-Mu. Kami tahu kalau kami boleh berdiri sampai saat ini, itu karena kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu bagi kami. Firman-Mu memotivasi kami. Firman-Mu mengajar kami. Firman-Mu membangun iman kami Tuhan. Dan biarlah kehidupan kami semakin hari, kami semakin bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa kepada-Mu, kami mau bersyafaat kepada-Mu. Engkau yang sudah menguduskan kami, Engkau yang sudah melayakkan kami layak di hadapan Tuhan. Engkau yang sudah menebus kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami mau berdoa bagi bangsa kami, bagi Indonesia tercinta. Kami berdoa Tuhan, pulihkan terus bangsa ini, terus Engkau kerjakan pemulihan-Mu di bangsa ini. Kami berdoa bagi setiap jiwa-jiwa, mereka yang belum mengenal Engkau, mereka yang masih dibelenggu dengan dosa. Kami berdoa Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah setiap belenggu itu diputuskan oleh Engkau, setiap belenggu itu dilepaskan oleh Engkau. Kami berdoa Tuhan, tolong mereka. Biarlah setiap ikatan-ikatan yang mengikat mereka dilepaskan. Dan biarlah mereka boleh datang kepada-Mu. Mereka boleh mengenal Engkau secara pribadi di dalam kehidupan mereka. Mereka boleh hidup melakukan kebenaran-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk pemerintahan kami yang ada di bangsa ini. Kami berdoa untuk presiden yang ada, bahkan semua jajaran-jajaran kepemerintahan, dari yang teratas sampai yang terbawah Tuhan. Kami berdoa, Tuhan tolong mereka. Mereka terpilih atas kehendak-Mu. Biar Engkau berikan hikmat bagi mereka Tuhan, untuk mereka dapat memimpin bangsa ini sesuai dengan kehendak-Mu. Kami berdoa Tuhan, tolong mereka Tuhan. Tolong setiap pemerintah kami Tuhan, bahkan khususnya presiden kami Bapak Jokowi yang ada. Tuhan tolong hamba-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati juga semua keluarga besar pemerintah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, di bangsa ini Tuhan. Tuhan, ada satu masalah yang sedang ada di bangsa ini. Tuhan, kami berdoa, Tuhan tolong masalah ini. Setiap kami Tuhan, setiap mereka yang terkena dengan COVID-19, dengan virus yang ada, kami berdoa Tuhan tolong mereka, siapapun mereka. Tuhan berikan kekuatan bagi mereka, berikan kemampuan bagi mereka. Engkau yang mengampuni setiap kesalahan kekurangan kami. Kami berdoa Tuhan tolong mereka, dan kami berdoa biar Engkau pulihkan keadaan mereka, Engkau sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah mereka menyadari bahwa kesembuhan, pemulihan, pertolongan hanya datang daripada-Mu Tuhan. Tuhan tolong mereka. Kami berdoa juga setiap tim medis Tuhan, yang menangani setiap pasien yang terkena dengan virus ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan berikan hikmat juga bagi setiap tim medis yang ada. Berikan hikmat bagi setiap dokter perawat yang ada Tuhan. Tuhan tolong mereka, dan biarlah kekuatan juga, kesehatan Engkau berikan bagi setiap tim medis yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa juga Tuhan, berkati keluarga besar mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya pemulihan Allah terjadi, kesembuhan terjadi, dan nama Tuhan saja yang dipuji, dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa kepada-Mu
Tuhan. Berkati juga semua pekerjaan Tuhan yang ada di muka bumi ini. Di mana ada pekerjaanmu, di situ ada hamba-hambamu yang melayani Engkau. Tuhan tolong hamba-hambamu, biarlah mereka terus melayani Engkau dengan penuh ketulusan, dengan penuh kemurnian hati di hadapan Tuhan. Dan terus Engkau pakai mereka dengan urapan-Mu Tuhan. Dan biarlah lewat kehidupan hamba-hambamu ada jiwa-jiwa boleh dimenangkan untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga keluarga besar hamba-hambamu. Berkati juga semua umat-umat Tuhan yang ada di muka bumi ini. Biarlah kami umat-umat-Mu, kami tetap setia kepadamu. Kami tetap mengasihi Engkau, mencintai Engkau lebih dari segala-galanya. Karena Engkau Tuhan kami, Engkau yang lebih dulu mengasihi dan mencintai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa, berkati juga semua umat-umat-Mu, keluarga GPD itu pos dimanapun mereka berada. Tuhan tolong mereka, dan bila semakin hari kami terus semakin bertumbuh di dalam Engkau. Iman kami terus diteguhkan oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, Kau baik bagi kami. Kami semua yang ada saat ini, kami sudah diberkati oleh Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Biarlah Engkau yang terus menyertai kami. Damai-Mu, sukacita-Mu, kekuatan kuasa-Mu terus ada di dalam hidup kami. Ini doa kami Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Anugerah kasih sayang Tuhan begitu besar. Terimalah itu dan jangan menyia-nyiakannya. Lakukan yang terbaik buat Tuhan. Lakukan yang terbaik buat sesama. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus, karya dari Roh Kudus pertemuan ibadah ini. Ketiganya yang esa di dalam nama Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Yesus, memberkati kita, memberkati keluarga kita, memberkati pekerjaan pelayanan yang Tuhan percayakan. Dimanapun kita berada, kita diberkati untuk menjadi berkat. Kami terima berkat-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Shalom. Hati yang hadir adalah obat seperti